Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Materi kita hari ini adalah bijak memanfaatkan tumbuhan. Baik, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pasti teman-teman sudah tidak asing ya dan mengenalnya. Ada nasi goreng, nasi uduk, dan nasi padang. Apa yang teman-teman pikirkan? Ketiga nasi ini merupakan olahan dari nasi putih ya teman-teman, yang kemudian dimodifikasi. Nah, sebenarnya awalnya adalah dari nasi putih yang diolah menjadi beberapa macam nasi. Seperti yang kita ketahui, nasi putih awalnya berasal dari tanaman padi. Teman-teman juga tahu ya, nasi itu merupakan makanan utama bagi orang Indonesia. Sama halnya seperti keluarga Udin. Keluarga Udin pun menjadikan nasi sebagai makanan utamanya. Udin sering tidak menghabiskan nasinya, sedangkan Kak Mutiara selalu menghabiskan nasinya saat makan. Padahal Udin sudah sering diingatkan oleh ibu untuk mengambil nasi secukupnya saja. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 menjelaskan bahwa, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Di sini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh makan secara berlebih-lebihan karena dikhawatirkan terjadi kemubaziran atau jadi terbuang ya teman-teman. Baik, Ustazah ingin tanya kepada teman-teman, manakah menurut teman-teman yang telah bersikap bijak terhadap makanan, Udin atau Kak Mutiara? Kemudian, ketika Udin makan, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Pasti ya teman-teman, dengan Udin memakannya, berarti Udin sudah mendapatkan haknya. Kemudian, ketika Udin membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Bagaimana menurut teman-teman? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, tanaman padi memiliki banyak manfaat sekali untuk kehidupan kita. Di antaranya adalah sebagai makanan. Jelas, sebagai makanan utama ya bagi bangsa Indonesia adalah nasi. Selain itu, sebagai tanaman, padi juga menghasilkan oksigen untuk kita bisa bernafas ya teman-teman. Nah, apa hak kita sebagai manusia? Nah, hak kita menikmati manfaat dari tanaman ya. Jadi, kita juga punya hak ya terhadap tanaman, yaitu menikmati manfaat dari tanaman. Selain hak, kita juga punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah bijak menikmati manfaat dari tanaman dengan cara tidak membuang-buang makanan dan tidak mengambil secara berlebihan. Bijak juga dapat diartikan dengan menghematnya, atau kita tidak merusak tanaman. Sehingga ketika kita tidak memanfaatkan tanaman dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Teman-teman bisa mengamati proses penanaman padi hingga menjadi nasi. Coba teman-teman amati ya gambar berikut. Mulai dari pertama,
ketika sawah dibajak oleh kerbau, kemudian sampai di hari ke-21 sampai ke-30 padi itu ditanam, baru bisa ditanam. Setelah itu di hari ke-100 padi mulai berbiji. Di hari ke-120 padi baru bisa dipanen ya teman-teman. Kemudian di hari ke-122 padi diambil dari sawah dan di hari ke-130 padi dijemur dan digiling. Setelah itu padi baru siap menjadi beras di hari ke-132. Lalu melalui pengolahan dari beras siap menjadi nasi. Nah, teman-teman, begitu panjang ya prosesnya dari sebutir padi hingga menjadi nasi. Jadi, coba teman-teman sekarang berpikirlah sebelum teman-teman membuangnya, karena begitu lama prosesnya. Jangan sampai kita membuang nasi yang seharusnya kita makan. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar bijak dalam memanfaatkan tanaman. Sekarang tugas teman-teman adalah teman-teman bisa mengamati 3 buah gambar. Kemudian gambar tersebut teman-teman jawab dan dituliskan dalam bentuk tabel. Silakan dituliskan di buku halus teman-teman. Jika sudah selesai, boleh teman-teman foto dan kirimkan ke Ustazah sebelum pukul 5 sore. Jangan lupa teman-teman untuk selalu berdoa sebelum dan setelah belajar. Ini merupakan gambarnya. Gambar A ada orang yang sedang menebang pohon. Kemudian gambar B ada orang yang sedang menanam pohon. Sedangkan gambar C ada orang yang akan mencabut tanaman. Seperti itu. Ini merupakan tabel. Tugasnya, pertanyaannya ada 7. Silahkan teman-teman isi di setiap gambarnya. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.